Perkenalkan, nama saya Yordan Domingo Israel Anes dengan NIM 2022-1106072. Pada saat ini saya akan menghitung soal turunan numerik menggunakan Excel. Dan berikut ada sedikit materi tentang turunan numerik. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya, f aksen x dan f double aksen x sampai ke f kali n plus 1 kali x. Lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Tetapi jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit, tetapi kita hanya memiliki beberapa titik data saja, pada kasus seperti ini kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain meskipun fx diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya rumit sehingga menentukan fungsi turunannya merupakan pekerjaan yang tidak bagus. Dan berikut adalah soal yang akan saya kerjakan pada saat ini. Kita langsung saja menuju ke Excel. Dan dalam Excel ini tadi sudah saya isi beberapa rumus yang akan kita gunakan, seperti ini dari rumus turunan pertama dari menggunakan metode selisih maju dan juga selisih mundur. Rumus turunan kedua menggunakan selisih maju dan selisih mundur. Dan juga tadi saya sudah mengisi di Excel data yang akan kita gunakan, yaitu data yang ada di soal tadi yang merupakan tabel. Dan di sini di soal ini kita diminta untuk menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada x sama dengan 1,9 menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Nah, pertama kita buat metode selisih maju terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita harus meng-copy paste dulu data yang sudah kita buat tadi, yang sudah saya tulis tadi, ke bawah sini. Namun kita akan mem-paste-nya menggunakan yang transpose. Oke, ini sudah jadi. Kita hilangkan warnanya dulu, juga bordernya. Lalu di metode selisih maju ini kita akan mencari turunan pertama dan juga turunan kedua, yaitu tulis di sini f aksen x dan sebenarnya f aksen x. Nah, seperti yang kita ketahui di rumus ini, fx sama dengan f1 kurang f0 per h. Namun kita di sini tidak memiliki h. Jadi untuk mencari nilai h, kita akan mengurangkan x1 dan x0 nya. 1 kurang x0.
Dan ini adalah nilai H-nya. Lalu kita mulai membuatnya. Kita membuat turunan pertama. Sebelum itu saya tarik dulu rumusnya agar lebih mudah untuk dilihat dan lebih mudah untuk pekerjaan. F1 dikurang F0. F1 kurang F0 dibagi dengan H kemudian kita enter, kita mendapatkan nilai f aksen x-nya yaitu 19,5245. Kemudian jika kita tarik, nah dan di sini ada beberapa data yang error. Dan kenapa itu error? Ini dikarenakan kita tidak mengunci sel yang nilai dari H. Jadi kita harus mengunci selnya agar supaya yang akan berpindah hanya di bagian fx-nya saja. Dan di sel pada nilai H akan tetap. Kita menguncinya menggunakan F4. Lalu coba kita tarik. Nah, dan ini nilai-nilainya sudah kita dapat. Dan jika kita perhatikan lagi untuk nilai X 2,5 ini minus. Bisa dibilang jawaban ini salah. Kenapa? Karena seperti yang di rumusnya, turunan itu membutuhkan data selanjutnya dari titik yang akan kita cari. Misalnya untuk titik pertama yang kita cari tadi, kita membutuhkan titik kedua dikurangi titik pertama. Ya. Dan untuk turunan yang ini, dikarenakan kita tidak memiliki data selanjutnya, yaitu yang seharusnya kita miliki 2,7, sehingga turunan tersebut tidak dapat dilanjut dan hanya sampai di data 2,3. Dan ini kita hapus. Nah, ini kan kosong. Kemudian kita masuk ke turunan kedua. Kita atur ini dulu. Untuk mencari turunan kedua ini, kita akan mengikuti rumusnya, yaitu F2 kurang 2F1 plus F0 plus bahagi H2. Seperti yang kita ketahui, dikarenakan di rumus ini kita membutuhkan tiga nilai F atau 3 data F, jadi kita akan memulainya dari yang ketiga atau 1,7. Lalu kita di 1,7
maju kita kurangkan dengan 2 dikali dengan F-1 atau di atasnya, kemudian ditambah dengan F0, kita tutup, dan kita bagi dengan H pangkat 2. Lalu kita kunci. Jangan lupa untuk dikunci. Kemudian kita enter. Nah, kemudian ini turunan kedua dari F1-nya. Ini adalah turunan keduanya. Kemudian kita drag. Nah, seperti yang kita lihat, seperti yang di turunan pertama tadi. Di sini ada minus, yang artinya jawabannya salah. Kenapa? Karena untuk F turunan kedua, dia membutuhkan 3 data. Sedangkan di sini data kita cuma sampai 2,5. Nah, kita lihat 3 data, yaitu data pertama, kedua, dan ketiga. Di data ketiganya tidak ada, sehingga turunan kedua kita hanya sampai di titik 2,1 saja. Jadi yang ini kita hapus. Nah, jadi kita sudah mendapatkan turunan pertama dan turunan keduanya. Kita dapat. Jika kita lihat pada soalnya, kita disuruh untuk menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada titik X 1,9. Lihat di sini titik X-nya pada titik 1,9, dan kita warnai. Jadi hampiran pada turunan pertama dan turunan kedua menggunakan metode selisih maju pada titik X sama dengan 1,9 adalah ini jawabannya untuk turunan pertama dan turunan kedua menggunakan metode selisih maju. Lalu sekarang kita akan masuk pada metode selisih mundur. Sini saja, paste ke sebelah sini karena masih saja ya, masih sama saja. Oke, warnanya. Oke, untuk metode selisih mundur sama juga dengan metode selisih maju, kita mencari turunan pertamanya dan juga turunan keduanya. Ini akan kita cari, yaitu turunan pertama dan turunan kedua pada metode selisih mundur. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk metode selisih maju. Metode selisih mundur ini dia kerjanya hampir sama dengan metode selisih maju ini.
tetapi dia merupakan metode selisih mundur ini merupakan kebalikannya dari metode selisih maju. Jadi jika selisih maju dia kosongnya di bawah sini yang saya sudah jelaskan tadi, maka selisih mundur dia nantinya akan kosong di area atas ini. Jadi kita sudah bisa mendapatkan gambarannya untuk mendapatkan hasilnya seperti apa. Kita mulai dari turunan pertama. Untuk penjelasan secara teorinya kenapa dia kosong di atas ini. Jika kita lihat rumusnya, untuk selisih maju tadi F1 kurang F0 untuk selisih maju. Nah, misalnya jika kita ingin mencari turunan pertamanya, dia menggunakan data setelahnya. Jika kita mencari fx pada 1.3, dia akan menggunakan satu data setelahnya, yaitu pada titik 1,5 ya. Dan untuk selisih mundur dia akan menggunakan data sebelumnya. Jadi jika kita ingin mencari turunan dari titik 1,3 ini menggunakan metode selisih mundur, dia menggunakan data sebelumnya. Tapi di sini kita tidak memiliki data sebelumnya tersebut. Untuk itu kita bisa mencari turunan dari titik awal ini. Tidak bisa mencari turunan dari titik awal ini sehingga kita langsung lanjut ke turunan selanjutnya. Begitu juga untuk turunan yang selanjutnya. Dia membutuhkan dua data sebelumnya. Sedangkan di sini dia hanya memiliki satu data sebelumnya, yaitu titik 1,3, maka dia tidak bisa mencari di titik 1,5 dan langsung lanjut ke 1,7. Langsung saja untuk rumus pencariannya sama dengan metode selisih maju, namun dia terbalik. Nah, jika di sini di rumus selisih maju F1 kurang F0, maka di selisih mundur dia menjadi F0 kurang F1 saja, sama dengan F0 nya merupakan yang ini, kemudian kurangi dengan data sebelumnya atau minus F-1 yaitu F0 ini. Kemudian kita tutup kurung dulu, maaf. Kemudian kita dibagi dengan sebelumnya dia menggunakan H, saya lupa mencari H-nya. Untuk mencari H sama dengan yang selisih maju tadi, yang titik kedua dikurangi titik pertama, yaitu sama saja dengan tadi 0,2, maaf, itu masih sama saja 0,2. Lalu kita lanjut lagi, 0 kurang F-1 per H.
lalu kita kunci dan kita enter. Ya. Sudah bisa kita dapatkan untuk nilai f aksen x titik 1,5. Kemudian ini bisa kita langsung tarik. Nah, bisa diperhatikan ini hasilnya dari kecil hingga ke besar ya. Dan untuk turunan pertamanya sudah dapat, sudah benar ya. Kemudian kita akan mencari turunan keduanya. Caranya juga sama seperti tadi, dia hanya dibalik-balik saja. Jika di sini di selisih maju di F2, di selisih mundur di F-2, jika dia di selisih maju minus 2 F1, dia di sini minus 2 F1, dan kita langsung saja data yang kita cari. Data yang kita cari kurangi 2 dikali data sebelumnya tambah data sebelumnya lagi, kemudian ditutup dan dibagi H pangkat 2. Dan kita enter. Nah, itu hasilnya sudah bisa kita dapatkan di sini. Mohon maaf, di sini saya lupa mengunci sel pada nilai H. Jadi jangan lupa untuk menguncinya. Kita tarik, datanya untuk metode selisih mundur turunan kedua sudah bisa kita dapatkan, dan caranya simpel saja untuk mencari hampiran turunan pertama dan turunan kedua menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur seperti yang sebelumnya. Di sini kita mencari nilai hampiran pada titik 1,9. Seperti tadi, kita beri warna dulu. Nah, dari sini kita sudah mendapat semua jawaban dari yang soal kita, itu pada metode selisih maju 44,45755 di turunan pertama menggunakan metode selisih maju, dan turunan kedua 67,2955. Lalu pada metode selisih mundur 33,9749 untuk turunan pertama, dan turunan kedua 40,71575. Nah, dan di sini cukup mudah dan cukup simpel untuk kita menggunakan Excel. Dan demikian dari saya ucapkan terima kasih.